Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin satu seni yang, penting banget di zaman sekarang. Gimana caranya biar AI ngasih kita jawaban yang benar-benar, pernah nggak sih Anda nanya ke ChatGPT atau AI lain, terus jawabannya tuh ya gitu-gitu aja? Kaku, datar, kayak robot, dan seringnya nggak pas sama yang kita mau. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ternyata nih, masalahnya bukan di AI-nya loh. Nah, ini dia nih kuncinya. Seringnya, kita itu cuma ngasih perintah singkat, sekedar instruksi. Padahal, yang AI butuhkan itu resep yang super lengkap dan detail. Coba bayangin bedanya ngomong, masakin mie, sama ngasih resep mie goreng spesial pakai telur ceplok setengah matang. Beda banget kan hasilnya? Itulah kenapa kemampuan buat meracik resep ini, atau yang kerennya disebut prompting, udah jadi keahlian premium. Bisa dibilang ini skill level sultan di masa depan. Yuk kita bedah kenapa ini penting banget. Oke, jadi kenapa skill ini harganya mahal? Pertama, Anda itu ibarat jadi pawang buat lautan data AI yang maha luas. Anda yang kasih arah. Kedua, ini soal efisiensi. Satu prompt yang jitu itu bisa hemat waktu Anda dari 10 kali bolak-balik revisi. Capek kan? Plus, Anda bisa sulap AI jadi pakar apa aja dalam sekejap. Dan yang paling keren, Anda bisa maksa dia buat mikir kritis, bukan cuma asal tebak. Pada dasarnya prompting ini tuh cara baru kita ngoding. Bedanya, kita nggak pakai bahasa mesin yang ribet kayak Python. Kita pakai bahasa kita sehari-hari. Jadi, setiap prompt yang kita ketik itu sebenarnya jembatan antara imajinasi kita dan otaknya AI yang isinya data segudang. Terus, gimana dong cara bikin resep rahasia yang mantap itu? Gampang. Ada satu metode sistematis yang gampang banget diingat, namanya metode PRISM. Kita bongkar satu persatu ya. Jadi, PRISM itu singkatan dari P untuk persona, R untuk relevance dan konteks, I untuk intent and task, S untuk specificity and constraints, dan M untuk model output. Percaya deh, 5 langkah ini bakal ngubah cara main Anda sama AI. P yang pertama, persona. Jangan biarin AI jadi asisten umum yang serba bisa tapi nggak jago apa-apa. Kasih dia peran. Misalnya, anggap kamu seorang pakar SEO dengan pengalaman 15 tahun. Langsung naik kelas kan jawabannya? Lanjut, R, relevance and context. Kasih dia cerita, kasih latar belakang. Makin detail konteks yang Anda kasih, misalnya, saya lagi bangun startup kopi buat Gen Z di kota besar, makin nyambung dan akurat jawabannya nanti. Sekarang I, intent and task. Ini intinya, perintah Anda. Pakai kata kerja yang tegas dan jelas. Jangan cuma bilang, kasih ide dong, tapi bilang, rancang strategi konten Instagram untuk 30 hari ke depan. Jelas kan maunya apa? Terus, S, specificity and constraints. Ini soal ngasih batasan, bikin aturan main. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Contohnya, pakai gaya bahasa yang santai ya, hindari kata lezat dan jawabannya maksimal 3 paragraf aja. Terakhir, M, model output. Tentukan hasil akhirnya mau seperti apa. Mau dalam bentuk tabel, daftar poin-poin, atau format lain. Ini penting biar hasilnya langsung siap pakai, nggak perlu diedit-edit lagi. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita lihat langsung bedanya seorang pemula sama seorang master yang udah pakai metode PRISM. Coba lihat bedanya, jauh banget kan? Yang kiri punya pemula, singkat, umum, buatin email. Yang kanan punya master, lengkap banget. Ada personanya, PR manager, ada konteks produknya, tugasnya jelas, ada batasan kata, sampai format outputnya pun diminta spesifik. Detail kecil ini yang bikin perbedaan besar. Dan hasilnya jelas beda kelas. Prompt yang biasa aja menghasilkan email yang kaku, templatean, dan kemungkinan besar masuk spam. Sementara prompt master ngasilin email yang personal, meyakinkan, dan punya peluang dibalas jauh lebih tinggi. Kalau Anda merasa ini udah keren, tunggu dulu. Ada beberapa jurus rahasia lagi buat naikin level permainan Anda. Coba deh tambahin kalimat sakti, mari kita berpikir selangkah demi selangkah di akhir prompt. Ini maksa AI buat mikir lebih runut. Atau kasih 1-2 contoh tulisan Anda biar dia bisa niru gaya bahasa Anda. Nah, teknik favorit saya, suruh AI untuk kritik jawabanmu sendiri, lalu perbaiki. Hasilnya bisa luar biasa. Karena pada akhirnya, jago prompting itu intinya adalah soal empati digital. Ini seni gimana caranya kita ngobrol dan nyampein kemauan kita ke sebuah makhluk super cerdas yang punya pengetahuan tak terbatas tapi
yaitu nggak punya perasaan. Jadi, kuncinya cuma satu. Jangan pernah takut buat coba-coba, buat eksperimen. Keahlian itu datang dari latihan. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda siap untuk mulai bereksperimen dan jadi master dalam berdiskusi dengan AI? Ingat ya, prompt terbaik itu nggak lahir dari sekali ketik, tapi dari obrolan dan diskusi terus-menerus dengan si AI. Jangan ragu buat coba dan revisi. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.